Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali Abah ke studio alam Abah nih. Sekarang Abah akan bercerita tentang eh, pendidikan. Tadinya udah ada teman nih, ngajak teman ngobrol nih, Abah bawain itu. Tapi kelihatannya sampai sekarang belum datang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Eh, kita tadinya mau menceritakan ke arah mana sih kita, arah dunia pendidikan kita gitu. Dan teman tuh sebetulnya mau bawa perlengkapannya lengkap tapi nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu nyasar atau bagaimana. Tapi oke lah, sebelum Abah lanjutkan jangan lupa lagi subscribe dan loncengnya. Jadi begini, kemarin kan heboh heboh hasil dari TKA. TKA itu tes kemampuan akademik itu ya, zaman dulu mah nem lah ya, nem tuh. Nem tuh zaman dulu kan jadi momok bagi orang tua ya, untuk melanjutkan untuk apa, karena jadi standar. Nah, sedangkan sekarang mungkin masih uji coba, jadi tidak dipaksakan katanya. Jadi mereka yang ikut sekarang itu boleh katakan sukarelawan siswa yang ikut tuh, karena ada istilah tidak dipaksakan, walaupun pada prakteknya guru-guru mengharuskan, sekolah-sekolah mengharuskan gitu. Tapi oke lah, eh, setelah dihilangkannya NEM itu memang ada yang kehilangan ini. Terjadi pro kontra lah, pro kontra antara setuju dan tidak setuju hilangnya NEM, terutama dari bimbel. Dari bimbel itu kehilangan pasar ya dengan tidak adanya NEM itu, karena mereka kan membekali jalan pintas tuh untuk bisa mendapat nilai baik lah gitu. Jadi mereka kasih jurus-jurus bagaimana ngerjakan NEM-nya, soalnya dan lain sebagainya. Dan Abah juga sempat mencurigai bahwa soal-soal ujian tempo dulu itu ya dari mereka lah yang buat soalnya. Sekarang juga ada istilah buat soal juga dibantu oleh pihak lain gitu ya, mungkin ya mantan bimbel itulah mungkin mulai sekarang. Karena kalau melihat kualitas pengelola pendidikan sekarang juga mungkin tidak memiliki potensi ke situ ya, sehingga ya diorderkan lah buat soal juga. Karena sifatnya nasional, mereka hanya ngasih kurikulumnya, nggak tahu tercapai atau tidak kurikulum itu di tiap sekolah ya, walau alam. Dari hasil yang diumumkan ternyata yang jeblok itu untuk SD SMP karena hanya dua, itunya apa, yang diujikannya, yang diteskannya itu bahasa Indonesia dengan matematika gitu. Sedangkan untuk SLA tambah bahasa Inggris. Dan banyak yang jatuh di matematika dan bahasa Inggris itu, sedangkan bahasa Indonesia juga rata-rata nasionalnya tidak bagus-bagus amat gitu. Tidak bagus-bagus amat. Abah juga dapat nilai TKA-nya tuh bahasa Indonesia 80, matematikanya 60 dengan keterangan baik. Gitu yang cucu Abah itu.
sekarang mau masuk ke SMP bingung nih mau prestasi, kalau prestasi nanti ketendang nggak gitu kan, atau mau zonasi gitu. Tapi Abah cenderungnya zonasi gitu karena rumahnya dekat dengan SMP yang dituju gitu. Nggak tahu nih, kemarin ada pendataan, ada pemetaan dan sebagainya. Abah udah bilang ke sekolah bahwa cucu Abah itu ngambilnya zonasi gitu, sehingga tidak membutuhkan nilai raport dari kelas 4 sampai kelas 6 ditambah hasil TKA. Maka Abah tidak diminta itu, kecuali ya kakak, KTP orang tua, dan akte lahir, itu aja. Tapi begitu mendengar urutan SPMB-nya, ternyata yang didahulukan itu tes jalur prestasi. Jalur prestasi baik akademik maupun keterampilan, misalnya olahraga atau apa, punya sertifikat olahraga lah gitu, kejuaraan. Nah, bagaimana nih nasib zonasi? Apakah dengan pendataan kemarin sudah dimasukkan sesuai dengan koordinatnya sehingga tinggal daftar ulang saja atau bagaimana? Kita harus mendaftar lagi gitu. Karena pendaftarannya untuk siswa-siswa yang ngambil zonasi itu terakhir. Mau menjadikan juru sapu jagat bagi yang gagal prestasi, nggak tahu tuh, nggak ada penjelasannya. Tapi bombastisnya sih katanya dari pemetaan itu setelah terlihat bagaimana minat siswa, harusnya yang zonasi itu kan sudah terdaftar, sudah terlihat jarak ke sekolahnya berapa dari rumahnya, itu harusnya sih langsung aja nggak usah daftar lagi. Oh, datanya sudah diminta sama sekolah, yang melakukan pendaftaran juga sekolah asal ya. Itu harapan Abah, tapi nggak tahu nih, kita lihat konsistensi pemerintah kita sekarang bagaimana gitu. Nah, berbicara masalah pendidikan, Abah sengaja nih tadi depan dilampirkan hasil prestasi Abah waktu SD. Itu ada tanda lulus, ada ijazah. Nanti bisa dilihat kan. Dulu tuh kalau salah 5. Bahasa Indonesia, berhitung, pengetahuan umum, menulis kalau nggak salah ada tuh. Nanti lah kita lihat ya. Abah lupa tuh udah tahun 60-an. Begitu. Dengan nilai ya tidak terlalu jelek lah. Dan waktu itu udah ditulis juga mau kemana melanjutkannya dari SD itu. Abah milih SMAP ya, makanya Abah melanjutkan ke SMAP Negeri 1 Bandung, Jalan Supratman gitu. Yang sekolahnya sekarang udah berubah jadi SMP berapa lah gitu. Jadi sekolah Abah tuh udah hilang nih. SD udah nggak tahu pindah kemana. SD Kebon Gedang 7 itu tuh nggak tahu pindah kemana dan jadi sekolah apa sebutannya. Dan juga SMAP sudah SMP, SMEA juga sudah jadi SMK. Jadi hilang sekolah Abah gitu, hanya tinggal bangunannya saja begitu. Oleh karena itu sekarang Abah hanya mau bagaimana sih sekarang dengan nilai yang begitu. Makanya banyak yang kaget ya dari hasil TKA itu. Setelah sekian tahun hilang NEM, sekarang ada ujian negara lagi. Dulu istilah ujian negara dulu. Nah, dengan begitu, kalau pengalaman Abah dulu dari sikap guru aja. Guru itu benar-benar hubungannya tuh antara ibu dan anak dulu.
Jadi kalau ada anak yang bodoh, itu guru sedih. Dia memberi kursus, sedih gitu. Apalagi sampai dulu ada istilah tidak naik kan, tidak naik percobaan dan naik kelas dulu, 3 kriterianya begitu dulu. Yang tidak naik, yang naik percobaan, dan yang naik beneran gitu. Dulu ada gitu. Kalau yang tidak naik ya namanya juga 3 kelas, tetap di kelas yang lama, tingkat yang lama. Kalau percobaan, masuk dulu, naik dulu ke kelas baru, tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak bisa mengikuti pelajarannya, diturunkan lagi begitu. Dulu ada begitu. Nah, sekarang kan nggak ada. Pokoknya nggak ada istilah nggak naik, nggak ada istilah nggak lulus. Lulus semua. Bagaimana kualitasnya? Ya apa adanya gitu. Dulu begitu dulu. Kurikulum dulu. Bukunya dari kelas 1, dari anak yang tertua sampai bungsu dipakai itu. Masih kenal buku untuk berhitungnya itu Cakap Berhitung. Sekarang matematika lah, Cakap Berhitung. Terus bahasa Indonesia itu bahasa kita, bahasaku. Tapi kalau karena Abah di Bandung sekolahnya, maka kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu masih bahasa Sunda. Makanya yaitu Pamekar Bahasa dan Taman Pamekar gitu. UPI satunya lagi, buku UPI. Itu dulu Abah 1, 2. Nah, kelas 4 mulai ada permulaan belajar sejarah. Nah, isinya ya dongeng lokal lah, cerita lokal, ada wayang, ada legenda, ada pahlawan yang ada di daerah itu zaman dulu. Permulaan belajar sejarah, ada ilmu bumi, ada apa lagi itu, sejarah ya, sejarahnya sampai ke kelas 6 itu sejarah Indonesia, mengenal para pahlawan kita, perjuangan kita gitu. SMP baru, SMAP baru ada, di samping kejuruan ada tata buku, hitung dagang, juga ada sipik. Sipik itu ketatanegaraan. Di SMEA disebutnya ketatanegaraan, tapi di SMAP itu dulu sipik. Isinya sama, ketatanegaraan, ada sejarah, banyaklah biasa seperti di umumnya di Indonesia, bahwa kita tuh sekolahnya kurikulumnya mata pelajarannya banyak tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi banyak serba sedikit gitu, lain yang di luar, sedikit serba banyak gitu. Ya kurang lebih. Dan dulu kan ada dari SMP sudah ada penjuruan untuk SMAP atau ST, SKP gitu, itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pelaksana. Itu ke SMEA mulai jadi apa, golongan 2A ya kalau masuk tuh, pengatur atau apa, pengatur kalau nggak salah. Terus begitu sarjana itu penata dan selanjutnya ke pembina gitu, dokter. Itu dulu. Kalau sekarang enggak, penjurusan adanya di SMA atau SMK. Jadi untuk kerja tuh dalam waktu 3 tahun itu nggak cukup sebetulnya. Kalau dulu kan berjenjang keahliannya, pelaksana terus gitu kan, mengatur gitu. Sekarang enggak. Jadi dulu memperhatikan ilmunya dan keterampilannya kalau dulu. Kalau sekarang titelnya. Orang dulu bangga dengan Raden, sekarang bangga dengan gelar akademik sekarang. Jadi DR, RD sekarang DR gitu.
dulu itu. Sedangkan kualitas ya gitulah, kondisi negara kita carut marut begini kan karena kualitas SDM setidaknya, terutama di segi moral gitu. Kalau dulu ditekankan sekali dari mulai SD itu kita namanya budi pekerti itu betul-betul tanam. Agama itu di SMP tidak boleh merah, SMP SMA tuh kalau merah nggak lulus itu. Kalau sekarang kan tahu masih berlaku kayak itu. Juga di pendidikan tinggi, kalau dulu esai, wah, asal kita tahu definisinya, ke bawahnya ngecap panjang, jawab 2 folio, double folio langsung, dosen gak mau pusing, bener gitu, asal definisinya bener. Itu dulu. Tapi berbeda dengan di luar, banyak terutama Amerika ya. Amerika itu kan multiple choice. Soalnya kita sempat juga menerapkan multiple choice, tapi ada pemeo gini, kalau soal 10 salah 2, maka 8 dikurangi 2, nilainya 6 gitu. Ada anggapan begitu. Padahal di sana itu soal tuh ada yang berhubungan, ada yang definisi, uraian, tindak lanjut gitu kan, ada uraiannya lengkap lah. Jadi kalau kita menjawab ada soal yang begitu, kita benernya di mana, salahnya di mana gitu. Kalau yang jadi definisinya benar udah nilainya. Kedua, analisa benar, pengembangan benar, berarti betul semua. Tapi dari 3 soal itu, dari nomor 1-nya salah semua. Nah itu yang mengurangi itu. Jadi kalau 3 soal itu urutan 1 benar, urutan 2 benar, urutan 3 salah, ya salahnya 2, benernya 2, salah 1 gitu. Tapi kalau sebaliknya, nomor urutan pertamanya salah, urutan kedua benar, ketiga benar, itu salah semua. Nah itu yang makanya siswa atau mahasiswa itu harus menguasai betul itu materinya, supaya ada soal begitu kita bisa menganalisanya lah gitu. Jadi ya walaupun bagaimana esai ataupun multiple choice sebenarnya punya kelebihan sendiri, tergantung sistemnya konsisten tidak, memeriksanya benar tidak gitu. Nah jadi sekarang gimana TKA, ya apa boleh buat begitu. Tapi kalau demikian banyak yang jelek, kita jual. Dulu waktu pertama ngajar waktu akuntansi di sebuah universitas, Abah tuh semester pertama itu jadi asdos jadi dosen pengajarnya lah, asisten dosen lah gitu ya. Semester pertama itu bagus hasilnya, bagus, tapi semester kedua jeblok. Orang-orang yang jeblok datang ke dosen untuk hair ya, untuk di hair remedial lah, bawa amplop dilulusin, sehingga hasilnya kebalik. Yang nggak lulusnya karena banyak tuh kan. Jadi karena yang tidak lulus bisa absen lulus, di semester keduanya mahasiswa males, itu belajarnya males, sehingga hasil ujiannya jeblok. Tenang aja toh bisa bawa amplop. Nah kebalik, dari bagus jadi hasilnya jelek. Abah di sidang itu, kalau 50%, jadi waktu itu di sidang bilangnya gini,
Kalau mahasiswa 50% lebih lulus, maka yang salah mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa 50% lebih tidak lulus, yang salah yang ngajar gitu. Itu gara-gara amplop itu zaman itu. Aduh. Itulah ya. Jadi bagaimana sekarang? Dulu begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangannya sekarang. Abah udah mulai dari tahun 60 kan, mengikuti pendidikan, mengikuti perkembangannya melalui anak, melalui cucu gitu. Rasanya yang Abah rasakan nih hasilnya itu bagus dulu itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, terutama kelas 1 ya, itu mengenai matematika lah dulu, berhitung. Itu yang dinamakannya raraban, itu sudah istilah raraban. Itu wajib itu. Wajib hafal. Wajib hafal, ditulisnya di sabak. Dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10 harus hafal itu, ditulisnya di sabak gitu, tulis sabak bawah gitu. Dikasih waktu 2 minggu hafal gitu. Dikasih waktu sama guru, kita betul-betul sambil main sambil apa ngapalin tuh raraban itu, udah kali bagi kan gitu, harus hafal lagi, padahal tinggal ngebalik aja ya. Kalau sekarang mah, kalau dulu mah setengah mati itu raraban kali bagi itu, karena kita nggak tahu gitu. Kalau sekarang mah kalau bisa perkalian harusnya pembagian juga bisa gitu, karena tinggal ngebalik aja gitu. Setelah seminggu itu dihapus, itu dari sabak itu dihapus rarabannya, dites. Nah dulu itu yang ngetes itu biasanya penilik. Guru takut kalau datang penilik, muridnya ditanya tidak bisa jawab itu, waduh, udah malu, udah mungkin dimarah, takut itu. Makanya kita dipersiapkan benar-benar kalau mau ada kunjungan penilik. Dari kepala sekolah sampai guru itu gemeter lah dulu penilik. Nah, kalau sekarang nggak tahu tuh, bagaimana pembinaan dari atasnya sampai ke sekolah itu bagaimana. Apakah siswa itu dilihat bagaimana? Udah nggak tahu itu sekarang. Karena tiap sekolah punya gaya sendiri-sendiri gitu. Punya konsentrasi sendiri-sendiri gitu. Ke bidang apa, ke apa. Gitu. Ada sekolah yang tiap hari ngasih tugas PR, terus ada yang PJJ juga nggak dapat soal, ada libur gitu, macam-macam lah gitu. Sekarang tergantung kebijakan sekolahnya gitu. Makanya bagaimana nih sampai banyak sindiran lah ya, anak SMA gak bisa perkalian itu kan. Memang apa realitasnya begitu? Apa percaya? Enggak lah. Tapi sering di media, entah YouTube, entah sekarang apa TikTok atau apa gitu, ada suka ditampilkan itu anak SMA seragamnya tidak bisa perkalian gitu. Kalau benar itu kan ironis sekali ya gitu. Nah sekarang ya bagaimana, mau kemana nih kita setelah tahu kualitas siswa hasil dari TKA ini begitu. Kalau ke rumus Abah dulu,
ya harus, kalau sekian puluh persen, 50% lebih hasil TK itu buruk, berarti yang salah pengelolanya, pemerintahnya. Apa benar kurikulumnya cocok tidak, pengawasannya atau apanya itu, motivasinya. Kalau dulu kan namanya ini mengenai literasi lah ya, literasi dulu itu untuk bahasa Indonesia ya Mbah, itu kan ada istilah mencongak. Nah, mencongak itu kan, mengarang, mencongak, berarti kan baca itu, baca itu udah mencongak, dikasih pertanyaan, berarti anak banyak juga berpikir untuk mengintisarikan cerita itu, bacaan itu. Sekarang masih jalan nggak? Bagaimana penekanannya ke anak-anak? Gitu. Udah dulu juga kalau masalah fasilitas ya jauh lah dari sekarang. Sekolah juga banyak yang nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker istilahnya itu. Seragam juga nggak jelas tuh. Ada juga yang cuman bawa satu buku dilipat simpan di punggung itu. Dulu gitu. Jadi di buku itu segala ada, bahasa Indonesia, bahasa ya, berhitung ya, tugas-tugas lain gitu. Mengarang dulu, mengarang. Jadi pelajaran yang sudah diajarkan itu disuruh ngarang itu. Misalnya dari tugas ngarang, misalnya kalau misalnya masalah pengenalan lingkungan disuruh ngarang pergi kemana gitu. Suruh ngarang itu. Kalau sekarang masih ada nggak itu mengarang itu, pidato. Jadi siswa dipanggil ke depan untuk menjelaskan, dipanggil satu-satu untuk menjelaskan pelajaran yang dia pelajari gitu. Dan kebiasaan zaman Abah itu terus sampai ke SLA terutama, itu kebiasaannya kita tuh ngadakan study club. Beberapa teman kumpul yang biasanya si ini punya kelebihan ini. Kita sharing itu, belajar bersama, study club. Kalau sekarang masih nggak ada study club. Namanya apa sekarang tuh? Kerkom, kerja kelompok. Itu hanya tugas-tugas praktek aja itu. Walaupun dibantu orang tua lagi. Kalau dulu dengan kesadaran sendiri ya kita membuat study club, kelompok-kelompok belajar sendiri, bukan bimbel dulu sih. Kebiasaan Abah itu kalau karena Abah kebetulan bukunya lengkap sama orang tua dilengkapi bukunya. Jadi Abah sebelum besok pelajaran apa, ini bab apa yang akan jelasan sama guru, itu kita pelajari dulu malamnya. Ya nggak ngerti kita tanya ke guru. Setelah gurunya menjelaskan, itu kita tanya yang kita tidak ngerti. Kalau sekarang gitu nggak? Dari SD begitu, kita disuruh tugas baca dulu. Gitu. Jadi ya sekarang realitanya sudah begitu. Mudah-mudahan tidak jadi momok lagi nih TKA, karena kelihatannya secara psikologis juga berat untuk kalau jadikan kayak NEM dulu ya, apalagi jadi syarat kelulusan. Tapi tekankan bahwa kualitas si anak keluar itu betul. Guru tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja sesuai kurikulum yang ditugaskan, tapi kualitas anak benar-benar
tingkatkan, bukan ya itulah hasilnya. Anaknya bodoh ya bodoh aja, bukan gitu lah. Anaknya pinter pinter aja lah. Saya aku juga kalau ngelihat nilai terbaik Jogja misalnya, Jogja terbaik kan TKA-nya, itu mungkin mereka udah disebut daerah pendidikan, berarti budaya pendidikan udah itu, orang-orangnya juga relatif berada. Jika mungkin bimbel masih cukup subur di sana, jadi ada peran bimbel juga kemungkinan itu tuh. Jadi bimbel tuh kalau dulu kan, kalau anak yang tidak, yang lambat pemikirannya kan, gue sama guru sendiri dileskan ke rumahnya gratis. Mungkin gak sekarang guru tanggung jawab begitu? Jadi hubungan guru dan murid itu seperti layaknya ibu dan anak gitu. Bisa nggak gitu? Balik lagi begitu kondisi itu tuh. Terus kurikulum jangan berat-berat lah. Balikan lagi kayak saya dulu, zaman dulu. Berjenjang, berjenjang, kualitas materinya berjenjang. Jangan dipaksakan suruh nelan semua. Akhirnya kekenyangan, pusing. Kalau terlalu kenyang itu kan tidak sehat. Orang bisa pingsan, bisa ngantuk. Jadi cobalah kurikulumnya disederhanakan. Kelas 1 apa targetnya, itu kan. Kelas 2 ningkat apa, terus disiapkan dasar-dasarnya dari SD. Jangan dari SD kelas 1 sampai perguruan sampai SMA itu sama gitu. Jangan. Jadi kayak dulu aja lah. Kelas 1 kelas 2 ya cukup berhitung baca aja lah gitu, nulis. Itu aja kelas 1. Kelas 2 tingkatkan jadi menulis halus gitu. Terus berjenjang, sehingga anak nggak dipaksakan otaknya harus bekerja berat gitu. Nah, karena teman abah kelihatannya nggak datang nih, mau cari ceritanya sih cari honor lah karena nggak, dia bilang kita ngobrol dapat lah gitu amplop itu katanya. Kata abah kalau datang ke tempat dia kan jauh, jadi abah ayo ada studio nih, abah ada studio, ayo di tempat abah studio, anda bawa kita ngobrol aja lah antara orang tua dan orang muda gitu. Iya katanya, tapi ternyata nggak datang. Karena kalau YouTube ini dulu sih abah monet, tapi karena ada sesuatu kesibukan dan lain sebagainya dicabut monetnya. Lama abah nggak buat konten dan sekarang baru buat konten lagi, tapi nggak seperti dulu abah cerita hal-hal yang sedang topik aja, sedang lagi viral lah gitu. Jadi ya kurikulum kita sederhanakan tiap jenjang pendidikan. Jangan dipaksakan anak-anak berpikir melebihi kemampuan perkembangan otaknya, usianya dan sebagainya. Itu keberatan sekarang, berat itu beban sekolah anak-anak itu. Bawa buku juga sampai membungkuk anak-anak itu, bawa bukunya berat. Sederhanakan lah, nggak usah banyak-banyak. Itu saja ya saran dari abah. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Sebelum abah akhiri, jangan lupa like, lonceng dan komennya walaupun tidak berpengaruh pada pendapatan. Kalau yang kemarin sih ada sih
karena Abah diundang nih untuk ngobrol. Pulangnya dapat ongkos jalan ganti bensin gitu. Gitu. Ya, beberapa video yang lalu lah gitu. Abah belum lama nih, baru 1 bulan aktif lagi. Sekarang Abah ya lagi apa ya, ada aktivitas tambahan nih untuk nutup sesuatu. Di usia tua ini ternyata tanggung jawabnya tambah besar karena barang yang dikumpulkan dari dulu itu sama, jadi tua semua. Hanya kalau Abah nunggu panggilan Tuhan, sedangkan kalau benda-benda itu ya harus diperbaiki ya. Itu aja lah ya, mohon maaf nih. Sebelum Abah akhiri, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan loncengnya, walaupun tidak berpengaruh apa-apa. Semoga ada bisa dijadikan dasar pemikiran saja lah. Ini hanya istilah orang Sunda, Abah itu lauk buruk milu mijah gitu. Sumbang saran yang sederhana aja. Abah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.